Ibu keluarin duit pusing nggak? Sama, yuk. Ping-pingnya mana nih? Ping. Kagak ada kan, nggak jualan. Ingat ya, ini tidak ada penipuan kecuali kalau dia minta biaya, baru itu penipuan. Asal itu dari akun aku, asal itu dari TikTok aku, IG aku itu real. Tapi kalau udah dari WhatsApp minta biaya admin segala macam itu penipuan. Karena banyak banget yang ngatasnamakan aku, ayo bilang stop. Saksinya wartawan semua nih. Makanya bilang stop, Bu. Stop. Oke. Ih, Nah. enggak, dia nggak follow. Gagal. Rugi dong. Bener apa guys? Apa? Oh, Follow. nih dari akun ini. Genzi. Sabar, tenangin diri lo, Genzi. Dari akun ini ya, kirain udah pada tahu. Dari akun, bentar. Follow ya guys. Sabar. Dari akun ini. Oke, dah jangan lama-lama. Ya. Apa sih Genzi? Jaki buat modal kawin. Oh, Cile, mau kawin sama siapa sih, Om? sama janda deh. Janda semakin di depan. Genzi dan style. Hari gini janda. Janda di depan. Apa? Udah nih. Dulap. Jangan follow, belum tanya dulu, takutnya nggak follow lagi. Udah, yuk. Lama. Bentar, tunggu sabar. Kocok dulu Bu Icis. Iya, kocok dulu ya. Aduk dulu, aduk. Ini ya? Aduk. Yang ini Stop. ya? Coba. Oke. Ya, belum juga. Kenapa sih? Follow dan repost. Follow dan repost ya. Repost. Udah bukan repost live, repost postingan. Repost postingan. Itu 100. Ntar hilang lagi. 3, 4, 5 masih ada. Follow sama repost ya. Aduh, ini aku kasih tau deh biar cepet ya. Ini bentar ya Kak, ini aku biar cepet. Nih akunnya ini. Sama di repost postingan. Oke. Kalau aku pusing. Pusing karena keluarin duit. Yuk, bilang stop. Ibu keluarin duit pusing nggak? Sama. Yuk, bilang stop. Ih, enggak follow kenapa sih orang-orang? Aku udah follow lagi. Guys, follow dulu dong guys. Malah kayak Icis yang follow. Iya, malah aku ntar yang follow kamu. Gimana sih? Dari akun apa sih? Aku bingung. Sama, aku juga bingung ini loh. Genzi style bunda-bunda. Sabar ya, Bunda. Ayo bunda-bunda. Nih. Tuh. Ayo, yang Terus mana, repost Mas? ya. Cepet ini. Yang Dikejar mana, target Mas? ini. Yang mana, ayo? Pada mau sholat raweh. Yuk. Bentar, 1 aja deh, please. Bilang stop. Stop. Ih, kenapa sih? Stop. Menyambut Ramadan tahun ini bahagia banget, happy, alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah, dititipkan rezeki yang masya Allah tabarakallah, dan aku tahu ini semua bukan punya kita, jadi emang harus dibagi-bagiin lagi ke followers aku, ke teman-teman sekitar, dan ke yang lebih membutuhkan. Buat Wicis ini kan Moana mungkin Ramadan pertama kali dan puasa pertama kali apa gimana? Enggak, Ramadan ini, dia kan sekarang udah 3 tahun, jadi ini Ramadan ke 3 selesai usianya. Dan puasa insya Allah pengennya ini puasa pertama dia, ini lagi aku cobain sebisa dia aja menahan haus dan lapar sampai jam berapa nanti dia boleh buka, misalnya itu di jam zuhur dia boleh buka, ntar disambung lagi pun boleh, namanya masih belajar. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk ngajarin Moana gitu? Enggak sih, dia ngerti kok, apalagi kalau misalnya dia sering lihat, karena kan kadang kita mencontohkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kadang kita lagi melakukan ibadah sholat atau yang lain, dia suka merhatiin tanpa kita suruh, kadang dia suka pakai mukena sendiri, atau kadang dia suka lihat-lihat Al-Quran sendiri, walaupun dia memang belum bisa baca Al-Quran, tapi dia suka pura-pura ngebaca gitu loh, kayak
suka gitu. Dia kan juga ada guru ngajinya, jadi dia emang sering melihat apa yang orang-orang sekitar dia lakukan, kemudian dia tiru. Moana juga mungkin udah dikasih tahu tentang puasa nggak sih, kayak misalnya menahan Udah. menahan haus. Jadi dari beberapa hari sebelum hari pertama puasa ini aku udah informasi ke dia, udah afirmasi juga bahwa puasa itu kita nggak makan nggak minum dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Terus kita juga harus jaga ucapan, jaga tindakan, jaga semua-muanya itu kita lakukan di Ramadan, dan itu terjadi 1 tahun sekali, hanya 1 bulan. Jadi memang kita harus memperbaiki diri sebaik-baik mungkin selama bulan Ramadan. Respon dia gimana tuh? Dia ngerti kok, dia sampai bilang oke, Mona mau coba, Mona mau kayak ibu, Mona mau kayak ibu, dia selalu bilang kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti excited dia menyambut. Iya banget, karena kan dia juga sering ngeliat orang-orang di sekitar kan. Kalau misalnya kayak tahun lalu nih buka puasa rame-rame, dia juga pengen ikut. Walaupun dia udah makan, kadang dia makan lagi. Kalau misalnya bangun sahur, kalau aku bangun makan, aku makan di kamar. Kalau dia kebangun, dia ikut temenin makan. Kalau dia nggak kebangun, aku biarin dia tidur. Karena kan juga belum wajib ya, jadi biarin dia melihat dulu. Itu kan nggak sih, apalagi ini mau ngebangunin sahur pertamanya Moana. Enggak sih, karena kadang aku sholat subuh aja tanpa dibangunin dia ikut bangun. Karena mungkin dia dengar suara air wudhu, atau mungkin dia dengar pergerakan aku, langkah atau apa. Karena dia anaknya alhamdulillah gampang bangun dan gampang dibilangin juga. Jadi alhamdulillah tanpa dibilangin susah payah, dia sering mencoba. Apa nanti Kak? Sebelum Ramadan aku udah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan niatan selama bulan puasa aku pengen fokus ibadah, dan beberapa pekerjaan sisa aja. Tapi kalau Allah mengizinkan dan memberikan pekerjaan lebih, kenapa tidak? Lebaran sendiri Tetap nih, ngambil which is job ya. gimana? Maaf, Lebaran kenapa? di sini ya. Pengennya sih lebaran di rumahnya Moana di Cilandak, tapi kita nggak tahu kehendak Allah gimana. Kalau Allah mudahkan semuanya, aku pengen banget lebaran di rumah baru, karena emang itu cita-cita kita bersama ya. Karena kan ini juga rumah ibu aku, ini bukan rumah aku, dan aku pengennya bawa sanak keluarga Mbak Oki, Mbak Sini. Pengennya sih lebaran kali ini pengennya di rumah barunya Moana. Tapi ada berencana umroh juga masih di Ramadan kali ini? Pengen banget, tapi karena satu dan lain hal kemarin juga kita kena tipu sama travel umroh ya. Jadi kayaknya kita tahan dulu, karena ada satu dan lain hal juga dari manajemen untuk menyelesaikan dulu permasalahan kita sama travel yang terakhir. Jadi belum dipanggil Allah, tapi aku pengen banget. Dan mungkin jadi transisi juga nggak sih dengan travel umroh pada akhirnya? Itu sih sebenarnya aku pergi nggak pergi itu nggak jadi tuntutan banget, karena kan itu sebenarnya panggilan Allah juga. Pun kalau kita udah bersiap diri, kita udah sampai bandara pun, kalau emang Allah tidak mengizinkan untuk pergi ya berarti belum panggilan. Jadi itu nggak menjadi hal yang gimana banget. Tapi kalau dari hati yang paling dalam pengen banget. Tapi setiap bulan Ramadan Moana excited nggak sih? Karena dia sebenarnya belum ngerti banget, excitednya ya cuman sekedar aku mau kayak ibu, aku juga mau, aku mau gitu doang. Dia belum ngerti yang harus wajib ini, wajib itu. Dia juga sholat tarawih juga cuman ikut-ikutan tanpa tahu maknanya, tanpa apa segala macam, karena masih terlalu kecil juga. Jadi karena umur dia masih terlalu dini, jadi aku hanya mencontohkan dengan apa yang aku lakukan gitu. Karena takutnya kalau terlalu banyak dia kasih tahu dengan kata-kata, takutnya dia malah pusing, bingung sendiri. Jadi kayaknya mencontohkan yang terbaik adalah dengan mencontohkan dengan perilaku kita sendiri baik-baik. Mungkin kan titik balik kamu sendiri dalam kembali ke jalan Tuhan misalnya gitu, mencari Tuhan atau pengalaman spiritual seperti apa sih? Kita sempat ruqyah 2026 ini. Aku udah ruqyah berapa kali ya? Udahlah, ada banyak ya. Ada berkali-kali. Kita juga sempat ikut kajian tentunya, dan juga banyak ngobrol sama keluarga, kembali lagi ke keluarga, dan juga banyak sharing sama para tokoh-tokoh agama juga, sama kakak aku sendiri juga. Tentunya kita juga banyak ngobrol, banyak minta ilmu ya, karena apalah aku ini masih amat sangat bodoh sekali tentang agama, masih banyak sekali kurangnya. Jadi memang aku harus banyak sharing, banyak bertanya, dan banyak ikut kajian-kajian. Simple sih, kayak orang pada umumnya aja. That's simple. Kenapa Ruqyah? Kenapa tuh? Agak unik kan, Ruqyah banyak yang takut karena betul. setan ini tuh mungkin. Kenapa itu kan? Aku rutin ruqyah karena dari kakak aku sendiri, dari Ustazah Oki juga memang beliau rutin, jadi memang aku juga ikutin jejak beliau. Sebenarnya ruqyah itu kalau dari keluarga kita tuh bukan karena kerasukan setan aja tuh, enggak, karena kita nggak tahu apa di diri kita, entah mungkin ada perasaan resah atau misalnya gelisah atau dan lain sebagainya. Ustazah Oki untuk itu menyarankan untuk diruqyah.
ada banyak ada ustadz yang di Cianjur, yang di Bogor, yang di mana lagi di Depok, banyak lah pokoknya kita ngiter cari ustadz. Gitu. Efeknya apa Bu Icis? Kenapa? Pas di kuliah kan kalau kita ngebayangin ruqyah itu kan marah-marah, Iya, nangis marah-marah, gitu. Kalau nangis Bu gitu. Icis gimana? Enggak sih sejauh ini setelah kita menjalankan ruqyah bersama beberapa ustadz yang beda-beda tentunya dan ustazah yang beda-beda. Alhamdulillah nggak kayak yang teman-teman lihat di sosial media yang sampai teriak-teriak tuh enggak. Cuman mungkin subjek atau percaya nggak percaya emang lebih plong aja sih, lebih plong untuk beberapa waktu. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi kita pergi ruqyah lagi, ntar ruqyah lagi. Mungkin kalau Cuma dosa nangis sedikit biasa untuk kuliah, mungkin ya. Nangis ya karena kadang kita kembali mengingat kesalahan-kesalahan atau misalnya mengingat hal-hal lampau yang mungkin nyakitin atau apa itu kadang percaya nggak percaya ya kepercayaan masing-masing ya kadang bisa hilang sama ruqyah, bisa sembuh sama ruqyah. Bikin plong gitu ya. Betul, bisa plong, bisa kayak kalau kasus terakhir itu ya kok spill pinter aja mancingnya. Kalau yang terakhir itu karena aku di depan mata tuh ada sesuatu hal yang mungkin bikin ingat sama rasa yang trauma yang dulu-dulu. Aku bingung aku harus sembuhin kemana karena psikolog udah kemana-mana udah, jadi kayaknya kita harus ruqyah lagi. Jadi setelah ruqyah perlahan sembuh mungkin itu sih. Oke, pada akhirnya sekarang sudah mulai enjoy lagi dan bangkit Betul, lagi ya. karena sejak ditinggal papa tuh kayaknya rapuh ya. Jadi memang aku harus mengobati itu dulu karena hidup tanpa ayah tuh menurut aku sangat berat. Karena papa aku sudah tiada gitu. Ini udah jarang juga.